Nabi Muhammad digoleki yo ora ketemu. Nabi Muhammad lahir ning pengungsian. Jadi ini pelajaran carane Gusti Allah. Delikno Nabi dadekke menungso biasa. Coba nek cilikane terus kaya ponari. Wah mesti konangan. Pateni mesti. Tapi wong awak dhewe saiki akhire terus nggambarno Nabi lahir iku wis kaya ngene kaya ngene. Nabi lahir biasa mawon. Terus dadak digawe terus bersinar. Lah nek bersinar ya konangan nek diketok karo wong. Bolone Abroha. Kono ono sing critake Nabi lahir bersinar tekan langit. Lah nek ngene digoleki karo wong Yahudi pateni, biasa mawon lahir. Cilikane rembes wong melu mbah gitu. Lha bocah niku nek melu mbah iku mesti ora pati kaurus ning ndi. Wong mbah niku teng pundi mawon nek ngurusi bocah ora iso. Anak kok titipno mbahne bubar. Wes rasa ngeyel sampean. Amat niku melu mbah. Mula ya wis senenge dolan rono. Ora patek sekolah. Ya wis akhire ora iso maca, ora iso nu. Oleh ora iso maca. Lho. Wis bareng ngono niku. Lunga angon wedhus seneng. Cilikane Nabi seneng angon wedhus. Nek kira-kira ning kono kok ana jambu, ngono mesti nyolong jambu barang kira-kira. Ngono lho wong iya kira-kira. Wong aku ya ora petuk dhewe, ngono meng jarene. Di balik panasnya isu nasab tentang Saddah Ba'alawi, yang mana semakin hari terus digoreng sama mereka pembenci para habaib. Nah, tiba-tiba muncul di channel seorang yang sangat terkenal di kalangan NU, yaitu di salah satu channel resminya, yang mengangkat kembali tentang isu ketika Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asy-Syikhaf Mata'anallahu bitul hayatih, beliau saat itu dengan tegas dan dengan lugasnya, karena memang beliau seperti itu, mengomentari dan menyuruh nyisir rambut si tokoh tersebut. Sebetulnya itu sudah lama, 4 tahun yang lalu, ketika si tokoh tadi itu dia mengatakan masa kecil Rasulullah itu rembes itu ingusan. Padahal Nabi itu kan bersih, lalat aja nggak nempel pada tubuhnya. Kemudian di ceramahnya itu juga ada, andaikan ada jambu, ya namanya anak kecil, ada jambu ya nyuri. Mungkin kalau ada jambu ya nyuri juga Rasulullah itu. Ada itu ceramahnya. Ketika itu wow, rame, geger dengan pernyataan ini. Termasuk Habib Taufik angkat suara. Dan itu wajar, karena merasa Nabi kita manusia paling mulia seakan-akan direndahkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nabi lahir bercahaya, itu ada riwayatnya. Tapi sama Gus ini, kalau bercahaya nanti ditangkap orang Yahudi. Loh, cahaya itu bukan seperti sinar. Nah, cahaya itu enggak seperti sorotan lampu. Ada perbedaan antara nur dan dau. Nur itu cahaya, kalau dau itu sinar, nyorot kayak matahari, lampu itu cahaya itu sinar, nyorot. Semakin terang semakin sakit dipandang. Cahaya itu semakin terang semakin enak dipandang. Contohnya seperti rembulan, terang tanggal 15 semakin enak dipandang. Dan cahaya itu tidak seperti sorotan lampu yang bisa dilihat dari mana sorotan itu. Cahaya itu nggak bisa dideteksi dari mana cahaya itu, apa sumbernya. Jadi rata begitu, sehingga aman-aman saja Rasulullah lahirnya penuh dengan cahaya. Karena bukan sorotan. Kalau sorotan itu ada sumber dari sorotan itu mana kelihatan, tapi kalau cahaya enggak. Itu perbedaan cahaya sama sorotan. Nah, itu ada riwayat hadisnya. Nah, saat itu si Gus ini dia mengatakan
Kalau ada cahaya nanti Nabi ditangkap sama orang Yahudi. Masa kecilnya Nabi ya biasa aja. Bahkan yang paling menyakitkan saat itu menjadi geger gempar saat itu adalah tadi itu rembes. Rasulullah dianggap rembes, ingusan, padahal Rasulullah itu bersih, dari kecil itu bersih. Tumbuhnya beliau itu sababas sabi fi syahr, satu hari itu seperti tumbuhnya bayi 1 bulan. Beda Rasulullah, lahirnya beliau beda, enggak seperti manusia biasa. Beliau seumur hidup enggak pernah dihinggapi oleh lalat, menunjukkan tubuh beliau itu bersih semuanya. Ingus kalau ingusnya kita ya seperti itu. Kencing kalau kencingnya kita ya seperti itu. Berak kalau beraknya kita ya seperti itu sudah. Tapi kalau para nabi, apalagi Nabi Muhammad, kencing beraknya beda, tidak bau seperti itu. Bukan seperti kita, karena mereka manusia tapi bukan manusia biasa. Makanya kalau para nabi itu hajat, buang air besar, maka langsung ditelan oleh bumi. Takutnya yang dikeluarkan dari mereka para nabi yang mulia itu nanti dibuat apa gitu sama orang-orang, karena wangi semua para nabi itu, nggak ada yang bau. Bahkan yang keluar dari jalan depan kalau kita kencing bau, yang keluar dari jalan belakang itu bau. Tapi kalau para nabi nggak ada yang bau, wangi semua, nggak ada yang kotor, bersih semua. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu bisa dilihat itu di kitab Tausyih karangannya Syekh Nawawi ketika mensyarahi Fathul Qorib, dan juga di Syama'il, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dan juga keistimewaan para nabi. Mereka manusia tapi nggak seperti kita, itu udah jelas. Nah saat itu digambarkan oleh Gus ini Nabi Muhammad rembesan, jadi ingusan. Terus kalau ada jambu mungkin dia nyuri, mungkin kata dia kan begitu. Nah saat itu kan banyak ulama yang berkomentar, mengingatkan kalimat seperti itu tidak layak kalau untuk Rasulullah, termasuk salah satunya Habib Taufik As-Segaf. Jadi beliau dengan tegas mengomentari seperti itu, dan itu wajar karena ghirah, kecemburuan, kecintaan sama Nabi Muhammad. Sebagai seorang ulama mengomentari dengan tegas, karena Nabi dikomentari seperti itu, rembesan, kalau ada jambu ya nyuri, mungkin kan begitu. Ini kalau komentar seperti itu ya wajar. Makanya dilihat dulu awal mulanya itu bagaimana beliau seperti itu, kok sepedas itu bagaimana ya. Karena Gus ini dulu mengomentari Nabi ya pedas, nggak pantas gitu loh. Maksud ada jambu, kalau ada jambu, misalkan ada jambu ya Nabi ya nyuri, itu kan ada videonya. Ini kan tidak pantas. Artinya di situ digambarkan Nabi Muhammad itu kayak anak-anak kecil biasa. Ya beda lah, jelas nggak mungkin Rasulullah seperti itu. Karena itu, nah ini dibalik panasnya isu nasab, kenapa Gus ini kok malah di konten resminya? Ya mungkin bukan beliau ya, mungkin ini yang ngupload timnya. Kenapa kok malah mengupload sesuatu yang sudah 4 tahun lalu, yang mana ini malah menyudutkan para habaib. Karena itu kita bertanya, Gus ini kalau rapat itu di mana? Rapatnya di PBNU sama Mbah Yai Miftahul Akhyar yang jelas mengakui habaib keturunan Nabi, atau rapatnya sama gerombolannya Imat? Ini kita tanya ini, Gus, jenengan niku nek rapatnya sama Mbah Yai Miftahul Akhyar PBNU atau rapatnya sama mereka? Kok narasinya di channelnya itu akhir-akhir ini kok nyudutkan para habaib yang sudah jelas diakui Mbah Miftahul Akhyar, mereka jelas keturunan Nabi. Bahkan beliau mengatakan apa? Kalau nggak ada Imam Ubaidillah kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa. Itu video daripada Rois Am, pemimpin tertinggi NU. Seharusnya panjenengan niku tokoh besar, terkenal, harusnya mendinginkan suasana ini, jangan justru malah ikut-ikutan menyerang atau memojokkan habaib. Bahkan ini konten sudah 4 tahun yang lalu, itu pun sumber awalnya ya panjenengan salah ucap, panjenengan juga sudah meminta maaf, kok malah diupload di saat panasnya para habaib, nasab para habaib ini diserang.
kok seakan-akan jenengan ini berdiri bersama mereka, Imat CS, Imat Al-Kaburi itu. Karena itu kita bertanya, jenengan ini rapatnya di mana Gus? Rapatnya sama Imat CS apa rapat sama PBNU, Mbah Miftahul Ahyar, Mbah Yai Miftahul Ahyar? Jangan-jangan ya tidak tahu sudah. Karena ini kita sangat menyayangkan di channel resminya Gus yang begitu banyak pengikutnya di NU, ya. Tapi malah di saat yang seperti ini mengupload sesuatu yang sebetulnya tidak pas sama sekali. Itu sudah 4 tahun lalu dan itu sumber awalnya ya jenengan ketika menceritakan Rasulullah seperti itu. Ini kita sertakan videonya ketika jenengan ceritakan bagaimana Rasulullah masa kecil dan dikomentari oleh para ulama seperti itu. Bukan Habib Taufik aja, banyak yang lain juga, bisa dicek di YouTube.